Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat BSI, telah memberikan waktu dan tempatnya untuk saya dapat mengisikan Tech Talk pada pagi hari ini. Oke. Pada pagi hari ini saya akan mengisikan Tech Talk yang berjudul Improving Efficiency Using Figma. Oke. Kemudian, sebentar. Ya, di sini materi saya bagi menjadi 3, yaitu terdapat komponen, varian, dan juga interaktif komponen. Untuk pertama itu komponen. Apa itu komponen? Komponen itu merupakan objek yang bersifat repeatable yang memungkinkan kita dalam menggunakan objek secara terus-menerus. Bedanya komponen dengan objek biasa yang digunakan secara repeatable ini maksudnya ketika kita objek biasa tersebut kita duplikasi, maka objek biasa tidak akan mengikuti atribut dari hasil yang pertama tadi. Namun jika kita menggunakan komponen ini, jika kita menduplikasi komponennya, maka hasilnya akan mengikuti atribut dari komponen utamanya. Di sini sebagai contoh seperti ini. Pertama ada main komponen, lalu diduplikasi, kita sebut saja child komponennya. Namun kemudian ketika ada perubahan di besar atau tingginya, di sini kita hanya mengubah dari main komponennya itu sendiri. Maka child komponennya itu akan mengikuti dari komponen utamanya. Itu. Kemudian di sini ada varian. Varian ini merupakan kumpulan dari beberapa komponen yang digabung terus memiliki desain yang berbeda atau juga kebutuhan yang berbeda. Contoh-contoh yang ada di sini seperti berikut. Misalnya ada primary button, secondary button, disable, state hover, info, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian ada ini yang baru nih. Di sini ada interaktif komponen. Interaktif komponen itu adalah merupakan interaksi dari varian di dalamnya di dalam suatu komponen. Di sini fungsinya itu bertujuan untuk memudahkan dalam proses prototyping dan ini baru saja rilis kemarin ya. Untuk lebih jelasnya mungkin saya dijelaskan seperti ini. Ini adalah perbandingan dari yang lama dengan yang baru. Jika yang lama, ketika ingin membuat suatu checkbox, di sini contohnya ada 3 jenis ya, onion, tomato, dan pickle. Untuk kita dapat memilih salah satu, salah dua, atau salah 3, yang dulu itu harus membuat seperti ini. Ketika checkbox onion, onion tomato, pickle, pickle, dan tomato, onion, dan pickle. Ini banyak banget. Ini baru 3 ya. Namun untuk yang baru ini kita hanya perlu membuat state-nya saja seperti ini. State ketika tidak dicek dan juga ketika sudah dicek. Nah, nanti hasilnya kita dapat lihat seperti ini. Kita dapat memilihnya langsung dari page-nya itu, tidak perlu berpindah page-nya. Mungkin dari presentasinya ini dulu, langsung mungkin kita praktek saja ya. Yang pertama itu kita buat sebagai berikut, yaitu komponen. Komponen saya akan buat seperti ini, mungkin button saja. Button kita beri 15, 20, 15. Ini kita beri 10. Ini kita namakan button. Lalu diberi warna seperti ini, biru ya, biru, putih. Seperti ini jadi sebuah button. Untuk komponen itu ketika kita tidak menggunakan komponen, jika kita menduplikasi objek ini, jika kita mengubah besar width atau height-nya, maka dia tidak akan mengikuti dari komponen utamanya.
seperti itu. Namun jika di sini kita ubah objek ini menjadi komponen dengan menekan Option, Command, dan K, atau bisa dilihat klik kanan seperti ini, indikatornya merupakan menjadi sebuah belah ketupat. Nah, ketika kita duplikasi, nah, di sini akan menjadi komponennya. Kita bisa lihat jadi ungu, tapi tidak ada belah ketupatnya. Kita bisa dilihat di sini seperti ini ya. Ketika waktu ada perubahan untuk button ini, misalnya diperbesar atau diperkecil, kita dapat mengubah dari komponen utamanya ini. Jadi misalnya ini dia akan mengikuti dari komponen utamanya anaknya ini. Seperti itu. Itu dari komponen, mungkin kita lepaskan dulu. Lalu kita ke materi selanjutnya, yaitu adalah varian. Mungkin di varian ini kita ubah menjadi secondary button ya. Misalnya seperti ini. Dan juga misalnya info itu misalnya kuning ini, dan juga ada misalnya bentuk danger, misalnya seperti ini. Nah, di sini sudah terdapat 4 jenis, jadi kita harus untuk membuat varian kita harus menjadikan objek-objek ini menjadi sebuah komponen, atau kita bisa mengubahnya langsung dari sini. Sebentar, salah. Atau kita ubah dulu namanya mungkin. Di sini kita harus beri nama dulu untuk primary. Di sini secondary. Di sini info. Di sini ini dulu deh. Nah, di sini ada 4 button. Kita dapat menekan ini, dan juga membuat variannya kita dapat create component set, atau misalnya ini jadikan komponen-komponen terus lalu diginiin atau di combine as varian seperti itu. Seperti ini bisa nggak ya? Oh, tidak bisa. Kita jadikan komponen dulu manual. Nah, di sini kita jadikan sebuah varian. Nah, dari penamaan tadi, mungkin sebelumnya dulu. Dari penamaan tadi, di sini ada saya berikan nama button dan juga primary, button secondary, button info, button danger. Nah, ketika ini dijadikan sebuah varian, nama varian ini adalah button. Seperti itu. Nah, properti-propertinya itu di sini sudah didefinisikan seperti tadi, danger info, primary, dan secondary. Untuk memberi namanya kita dapat mengubah di sini tipe type. Untuk mencari variannya, kita dapat menggunakan tab aset ini, kemudian kita pilih. Ini apa ya? Oh ya, jadi kita dapat memilih tab di sini, terus kita langsung dapat menariknya. Nah, di sini kita dapat langsung mengubah tipe-tipenya dengan memilih ini, info, danger, primary, dan secondary di situ. Mungkin itu dari varian. Kemudian kita bisa lanjut ke interaktif komponen yang baru ya. Untuk interaktif komponen, mungkin interaktif komponen ini ada seperti ini. Saya buat dulu. Mungkin kita lepas dulu instance-nya dari komponen utamanya.
Misalnya di sini saya state-nya hover, di sini saya state-nya default. Seperti itu. Ini sini juga saya bikin seperti itu. Tadi touch. Sini hover. Di sini default. Ini kita jadikan sebuah komponen dulu. Di sini akan saya ubah warnanya. Ketika di hover, dia akan menjadi mungkin lebih terang ya, lebih terang. Di sini ketika di hover, dia lebih gelap. Nah, seperti itu. Nah, di sini terdapat udah jadi 4 seperti ini. Lalu kita gabungkan menjadi sebuah varian. Nah, untuk interaktif komponen itu, kita dapat membuka tab prototype. Kemudian kita pilih seperti ini, langsung di dalam variannya. Kita pilih seperti ini. Ketika ini kita mouse enter menjadi ke hover. Ketika mouse leave seperti ini, kita mouse leave akan balik lagi. Nah, kalau misalnya ketika diklik akan berubah menjadi secondary, lalu misalnya seperti ini, mouse enter dia akan hover. Ketika di leave dari situ dia akan jadi seperti ini. Nanti misalnya ketika diklik akan balik seperti ini. Nah, jadi kita membuat interaksinya itu ada di dalam variannya. Mungkin bisa dilihat dari contohnya ini, misalnya ini ya. Sebentar enggak. Oke, bentar enggak. Oke, nah, ya. Jadi di sini saya cuma bikin satu apa namanya ini, satu frame seperti ini. Jadi ketika ini langsung kita bisa lihat ketika kita hover langsung berubah jadi state hover. Ketika kita klik langsung berubah menjadi kok nggak kelihatan tulisannya putih ini. Mana tulisannya biru. Nah, ketika kita klik dia akan menjadi yang button secondary. Nah, ketika kita hover seperti ini dia langsung berubah menjadi yang button secondary yang state-nya hover. Kemudian ketika kita klik langsung berubah menjadi primary seperti itu. Mungkin di sini juga propertinya harus kita ganti ya, biar bisa lebih gampang lah. Misalnya untuk mengambil ininya, di sini nanti ada tipe primary, secondary, atau ya, dan juga step-nya. Ini bisa lebih banyak lagi seperti ini. Saya sudah sediakan. Misalnya di sini ada button info jika ada ininya buttonnya, dan juga jika tidak ada buttonnya seperti itu. Ini bisa jadikan varian. Harus diinin komponen dulu ya. Nah, combine as varian. Nah, di sini misalnya diubah ketika diklik menjadi ini. Kita balikkan ketika diklik berubah menjadi kembali tidak ada buttonnya. Nah, di sini sudah muncul. Benar enggak?
Bukan yang ini. Mana ya? Oh ini. Nah, di sini tadi saya bikinnya true dan false. Ini ya, di sini ada false, di sini ada true. Di sini kita bisa bikin jadi apa ya? Boolean ya namanya. Saya lupa. Jadi boolean. Jadi ketika di sini dari yang drop down seperti ini, kita bisa ubah menjadi boolean seperti ini. Jadi kayak switch. Nah, di sini mungkin kita jadi bisa dicek ketika kita klik langsung berubah tanpa perlu memiliki banyak frames yang seperti dulu, misalnya begini, yang prototype zaman dulu mungkin harus seperti ini ke sini gitu. Kita dapat langsung mengubahnya langsung dari sini dengan isi dari variannya itu. Mungkin itu saja materi dari saya. Secukupnya mungkin saya kembalikan ke moderator.